Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Abi Nugroho, asal Pemalang, Teknik Komputer Angkatan 23. Di sini sebagai anggota kelompok 23 juga, kelompok praktikum rekayasa perangkat lunak akan melakukan penggantian tugas karena tidak mengikuti praktikum pada modul 2 kemarin. Nah, untuk tugasnya sendiri adalah menjelaskan bagaimana modul 2 RPL, yaitu tentang rekayasa kebutuhan. Rekayasa kebutuhan yang pertama, tujuan dari praktikum minggu kedua ini adalah praktikan mampu melakukan proses rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Yang kedua, praktikan mampu menyusun dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Serta yang terakhir, praktikan mampu menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sebuah perangkat lunak. Teori dari modul ini adalah keberhasilan dalam pembuatan sebuah perangkat lunak terletak pada keberhasilan mendefinisikan kebutuhan yang paling tepat untuk pengguna perangkat lunak tersebut. Identifikasi kebutuhan merupakan fase terdepan dari proses rekayasa perangkat lunak. Meliputi juga proses penentuan ruang lingkup atau scope, pengembangan perangkat lunak, termasuk sasaran, tujuan, dikembangkannya perangkat lunak tersebut, karakteristik pengguna dan keluaran yang diharapkan dari perangkat lunak, dan identifikasi kebutuhan fungsional ataupun non-fungsional. Hasil dari identifikasi kebutuhan perangkat lunak akan didokumentasikan dalam bentuk SKPL atau Software Requirement Specification, atau disebut juga sebagai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. SKPL ini berisi kesepakatan bersama tentang permasalahan yang dipecahkan antara pengembang dan customer, dan merupakan titik start menuju proses berikutnya, yaitu perancangan perangkat lunak. Dalam tahapan identifikasi kebutuhan, terdapat proses rekayasa kebutuhan serta analisis dan pemodelan perangkat lunak. Rekayasa kebutuhan membantu software engineer untuk memahami masalah yang akan diselesaikan dengan baik. Rekayasa kebutuhan meliputi serangkaian aktivitas yang mengarah pada pemahaman dampak perangkat lunak pada bisnis, apa yang diinginkan pelanggan, dan bagaimana end user akan berinteraksi dengan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi kriteria. Kebutuhan perangkat lunak adalah kondisi, kriteria, syarat, atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak atau memenuhi apa yang diinginkan pemakai atau user. Terdapat dua jenis kebutuhan perangkat lunak, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional merupakan pernyataan layanan sistem yang harus disediakan, bagaimana sistem beraksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Sedangkan kebutuhan non-fungsional merupakan batasan pelayanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan, standarisasi, dan lain. Pada proses rekayasa kebutuhan itu dibagi menjadi 3 proses besar, yaitu elicitation, specification, validation, dan verification. Di sini saya akan menjelaskan apa itu elicitation pada proses rekayasa kebutuhan perangkat lunak. Pada dasarnya, elicitation dalam rekayasa perangkat lunak itu proses pengumpulan kebutuhan perangkat lunak dari berbagai pemangku kepentingan seperti klien, pengguna akhir, dan tim pengembang. Proses ini salah satu proses yang sangat awal pada tahapan pembuatan perangkat lunak dan sangat penting dalam pembuatannya di tahap awal tersebut. Karena di sini kita dapat memastikan bahwa sistem yang dikembangkan itu sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari end user sendiri atau pengguna itu sendiri. Ada beberapa tujuan yang menurut saya buat elicitation ini, yaitu yang pertama, memahami kebutuhan pengguna dengan jelas, lalu mengidentifikasi batasan dan kendala proyek, kemudian mencegah kesalahpahaman dalam pengembangan sistem, serta mendapatkan persyaratan yang eksplisit maupun implisit. Nah, ada beberapa ada beberapa metode dalam
yang biasa digunakan dalam metode elicitation ini seperti wawancara. Yang paling umumnya kita dapat menggunakan wawancara pada pemangku kepentingan atau bisa dibilang end user kita untuk mendapatkan feedback, juga menggunakan kuesioner atau survei. Selain itu kita juga bisa menggunakan selain bertanya survei atau wawancara kepada end user, kita juga bisa menggunakan workshop atau brainstorming dalam keanggotaan tim dan pengguna akhir, dalam penggunaan tim seperti tim pengembang, sehingga kita tahu apa yang dibutuhkan dalam perangkat lunak yang kita buat. Selanjutnya ada specification. Specification sendiri dalam rekayasa perangkat lunak adalah deskripsi formal yang mendefinisikan kebutuhan, fungsi, dan batasan sistem yang akan dikembangkan. Specification ini akan menjadi tujuan utama specification ini akan menjadi acuan utama bagi tim pengembang dalam membangun perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan akhir. Tujuannya ada beberapa. Yang pertama, tujuannya menjelaskan kebutuhan sistem secara jelas dan lengkap, mencegah ambiguitas dalam pengembangan perangkat lunaknya, lalu mempermudah komunikasi antar pengembang, pemangku kepentingan, dan pengguna, serta mendukung dokumentasi dan pemeliharaan sistem ke depannya nanti. Ada beberapa jenis-jenis specification yang bisa digunakan seperti Software Requirement Specification atau SRS, lalu Functional Specification, dan Non-Functional Specification. Nah, Functional Specification adalah seperti yang dijelaskan di awal tadi. Functional Specification itu berisi daftar fitur dan bagaimana setiap fitur bisa bekerja gitu loh. Jadi dalam sebuah perangkat lunak ini secara fungsionalnya akan seperti apa perangkat lunak tersebut bekerja. Lalu kita bisa mendefinisikan bagaimana sistem harus beroperasi pada bagian functional specification. Nah, selain functional specification, ada juga non-functional specification. Non-functional specification ini menjelaskan di luar hal-hal seperti fitur-fitur yang di luar fitur-fitur dari perangkat lunak itu sendiri, seperti performa dari perangkat lunak, atau keamanannya, atau skalabilitasnya, atau kenyamanan UI UX dari perangkat lunak itu sendiri, itu termasuk dalam non-specification requirement. Di sini karakteristik dari specification yang baik itu yang pertama harus jelas atau lengkap, clear. Lalu konsistensi dalam specification juga harus jelas, harus dipentingkan juga atau harus diperhatikan. Lalu dapat diverifikasi dan realistis. Kemudian yang terakhir, kebutuhan yang terakhir adalah validation dan verification. Validation dan verification dalam rekayasa perangkat lunak itu adalah dua proses penting yang untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi kebutuhan dan ekspektasi dari pengguna. Yang pertama, verification. Verification itu memastikan bahwa perangkat lunak telah dikembangkan sesuai dengan spesifikasi dan desain yang telah ditentukan di awal, yaitu di proses elicitation dan specification. Nah, tujuannya untuk verification ini memastikan perangkat lunak sesuai dengan dokumen spesifikasi atau SRS yang telah disebutkan tadi. Yang kedua, menghindari kesalahan dalam desain dan implementasi sebelum pengujian atau sebelum masuk fase testing, dan mengurangi biaya perbaikan kalau misal ada kesalahan yang fatal. Jadi kita bisa mengetahui di mana letak kesalahan tersebut sebelum masuk ke fase testing atau sebelum disebarluaskan atau dipasarkan produk tersebut. Ada beberapa metode yang bisa dipakai seperti review, walkthrough, inspection, dan static analysis. Lalu selanjutnya ada validation. Validation sendiri
Validation sendiri adalah proses untuk memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi kebutuhan dan harapan dari pengguna. Validation dilakukan untuk menguji perangkat lunak dalam kondisi nyata untuk memverifikasi bahwa sistem bekerja seperti yang diinginkan. Tujuannya memastikan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan pengguna atau end user, lalu mengidentifikasi kesalahan yang mungkin tidak ditemukan dalam tahap verification, serta menilai apakah produk dapat digunakan secara efektif oleh pengguna. Proses validasi dan sertifikasi ini melibatkan klien sebagai pihak yang menilai dan memberikan feedback berhubungan dengan requirement. Jadi, proses ini adalah proses yang bisa dibilang salah satu yang paling akhir, sehingga dengan menjalankan kedua proses ini, resiko kesalahan yang dapat dikurangi dan kualitas perangkat lunak yang dihasilkan akan lebih tinggi. Bisa dibilang ini sebagai fase sebelum sebelum dipasarkannya perangkat lunak tersebut atau sebelum di launching dari perangkat lunak itu. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.